Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Salam sehat selalu ya nak. Kembali kita akan belajar IPS tentang Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo didirikan oleh para tokoh mahasiswa kedokteran Stovia sepakat untuk memperjuangkan rakyat melalui pendidikan. Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah memberikan pengajaran bagi orang-orang Jawa dan berusaha membangkitkan kembali budaya Jawa. Nah, tujuan utamanya adalah di sini didirikannya organisasi Budi Utomo itu untuk memberikan pengajaran atau pendidikan kepada rakyat Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1908. Tokoh lain yaitu Gunawan Cipto Mangunkusumo, RT Aryo Tirto Kusumo. Pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu hari lahirnya Budi Utomo. Yang kedua, Sarekat Islam. Pada saat itu terjadi persaingan antara pedagang pribumi dengan pedagang asing, yaitu dari Cina atau Tiongkok. Untuk menghindari persaingan tersebut, pada tahun 1911 didirikan Sarekat Dagang Islam. Pendiri Sarekat Dagang Islam yaitu Kyai Haji Samanhudin dan RM Tirto Adi Suryo. Tujuan didirikan organisasi ini adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi. Setelah itu, Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam yang didirikan di Surabaya pada tanggal 30 September 1912. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang awalnya untuk bisnis, pedagang, melindungi pedagang, lalu tujuannya berkembang menjadi yaitu kegiatan organisasi lebih terbuka dalam bidang lain. Yang kedua, Sarekat Islam ini didirikan pada tahun 1913, dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Kemudian perjuangan Sarekat Islam ini adalah tujuannya menarik simpati rakyat Indonesia sehingga anggotanya mencapai 800.000 orang. Kemudian pada tahun 1923, Sarekat Islam berganti nama lagi menjadi Partai Sarekat Islam. Pada tahun 1927, PSI menetapkan tujuan Indonesia Merdeka berasaskan Islam. Jadi yang awalnya tujuannya hanya untuk para pedagang, melindungi para pedagang, semakin berkembang organisasinya mencapai anggotanya 800.000 orang, itu tujuannya berubah menjadi tujuan politik yaitu untuk Indonesia Merdeka. Yang ketiga, Indes Party atau IP, didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Daus Dekker, Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo. Indes Party dideklarasikan 25 Desember 1912, tujuannya mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan perayaan 100 tahun pembebasannya dari Prancis. Nah, pada saat itu Belanda meminta rakyat Indonesia untuk ikut serta memperingati hari tersebut. Namun, rakyat Indonesia menolak. Salah satunya melalui tulisan Suwardi Suryaningrat yang merupakan bentuk kritik kepada pemerintah Belanda yang isinya, bagaimana mungkin bangsa terjajah disuruh merayakan kemerdekaan penjajahannya, melalui surat yang dituliskan oleh Suwardi Suryaningrat. Mengetahui surat tersebut, pemerintah Belanda marah dengan sikap tokoh Indes Party. Akhirnya, Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia. Didirikan tahun 1908. Awalnya bernama Indes Vereniging. Kemudian pada tahun 1925 berganti menjadi Perhimpunan Indonesia.
Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri. Perhimpunan Indonesia memiliki majalah namanya Majalah Hindia Putra. Kemudian berubah nama menjadi Majalah Indonesia Merdeka. Melalui majalah-majalah inilah mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri itu memberikan kritikan terhadap pemerintah Belanda. Tujuan Perhimpunan Indonesia yaitu mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia antara lain Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid, Joyo Diningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono Sartono, Gunawan Mangkukusumo, Nazir Datuk Pamuncak. Tahun 1925, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Manifesto Arah Perjuangan Bangsa Kita yang terdiri dari 5. 1. Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. 2. Diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. 4. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. 4. Analisis yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. 5. Penjajah telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa sehingga perlu normalisasi jiwa dan materi, perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Nah, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, di Jakarta, Perhimpunan Indonesia mengadakan kongres yang pertama, namanya Kongres Pemuda 1. Tujuannya, membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri. Terdiri dari panitia antara lain Joko Marsaid dari Jong Java, Sugondo dari PP3I, M. Yamin dari Jong Sumatren Bon, Amir S dari Jong Zelebes, Jele Mena dari Jong Ambon, dan Johan Muhammad Choi dari Jong Islaminten Bon. Jadi Kongres Pemuda 1 ini panitianya berisi dari berbagai wilayah di Indonesia atau dari organisasi kedaerahan. Tujuannya adalah mempersatukan organisasi-organisasi yang ada di kedaerahan atau yang masih bersifat kedaerahan. Lalu, terjadi Kongres Pemuda yang kedua yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Hasil dari Kongres Pemuda 2, 1. Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 2. Menetapkan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang kelima yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Menurut pemerintah Belanda, kegiatan politik PNI ini dianggap mengancam pemerintahan Belanda di Indonesia, sehingga tokoh PNI pada saat itu ditangkap dan diadili. Tokoh-tokoh PNI tersebut adalah Insinyur Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata diadili oleh Belanda. Pada saat dipenjara di pemerintah Hindia Belanda, Insinyur Soekarno, Maskun, dan Gatot Mangkupraja dan Supriyadinata mengadakan pembelaan. Ya, pada saat itu pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat. Akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dihukum dan dipenjara. Tahun 1931 PNI dibubarkan. Kemudian Sartono membentuk Partindo yang merupakan Partai Indonesia
Kemudian Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir membentuk Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Lalu pada tahun 1931 PNI dibubarkan. Kemudian, tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di Dikul, Papua. Demikian penjelasan singkat sekilas tentang organisasi Pergerakan Nasional Indonesia pada masa pemerintah Belanda. Oke, selamat pagi anak-anak.